Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bertemu kembali di ibadah online GBI Home. Dan saya terlalu yakin dan percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang baik. Dan pada hari ini mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui penyembahan dan pujian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami datang menghadap ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pada pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Melalui penyembahan, melalui pujian kami Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan yang lebih terutama lagi Tuhan, semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Biarlah semuanya Tuhan manis Kau dengar. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Nikmatilah Tuhan setiap penyembahan dan pujian kami. Oh Ramatakara Raba, kami serahkan doa kami Tuhan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita pada hari ini. Oh Ramaya Syara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan.
alam maha tinggi. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu. Kami buka hati kami menyembah-Mu Yesus. Oh, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa urapan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap terima Roh Kudus-Mu. Hirabayasya kanararabayasya. Hirarabayasya narabayaso. Segala puji syukur bagi-Mu. Katakan dengan lembut, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Jamah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Oh, haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh, terima kasih. Kembali ya Tuhan, kami datang kepada
kepadamu pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur terus kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat segala penyertaan dan lawatanmu. Terima kasih buat berkat kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa lawatan Allah selalu menyertai setiap kehidupan kami semua. Pada siang hari ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya beserta keluarga mereka masing-masing. Engkau terus memberkati dan mencurahkan rahmat-Mu atas kehidupan beliau. Kesehatan dan kekuatan serta tuntunan daripadamu juga senantiasa menuntun kehidupan beliau. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Gembala JK2 Ibu Lydia beserta wakil dan keluarga mereka. Engkau yang senantiasa mengurapi beliau dan memakai beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Immanuel Setopo serta istrinya Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail. Kami percaya Engkau terus pakai beliau untuk menjadi teladan dan berkat buat banyak orang. Engkau yang membawa beliau semakin hari semakin naik ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah itu selalu turun atas kehidupan gembala kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk wakil gembala GBI Home Bapak Wisnu beserta keluarganya. Engkau juga melindungi keluarganya dan Engkau memberkati apa yang dikerjakannya. Engkau senantiasa membuat berhasil dan beruntung, dan kami percaya setiap pelayanannya dimanapun beliau berada, Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu menyertai. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya ada pasukan malaikat yang berjaga-jaga melindungi bangsa kami. Tidak ada otoritas dari roh apapun yang boleh berkuasa atas bangsa Indonesia selain daripada roh Tuhan sendiri. Tuhan yang bertahta di atas bangsa Indonesia dan meluputkan anak-anak Tuhan dari segala mara bahaya, karena ada kuasa darah Tuhan Yesus yang membentengi anak-anak Tuhan dan segala miliknya. Kami percaya Indonesia mengalami pemulihan dari segala bidang. Indonesia segera dibebaskan dari ancaman virus corona dan dari ancaman resesi ekonomi global. Kami juga menyerahkan Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden kami, dan menteri-menterinya. Engkau yang senantiasa melindungi mereka, memberikan roh takut akan Tuhan. Hikmat marifat-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau melindungi setiap tim medis, para dokter, dan mereka yang berdiri di barisan paling depan untuk menangani permasalahan di bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja Bethel Indonesia. We pray GBA ya Tuhan, we pray COG ya Tuhan, we pray ORU Tuhan, we pray WEA Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk terus menjadi berkat dan alat-Mu dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat, yaitu dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Kami percaya ada banyak generasi-generasi anak muda, generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu dan hidup dalam kekudusan Allah serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan di GBI Home. Engkau yang senantiasa memulihkan setiap kehidupan mereka yang sedang mengalami kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit dan menghibur setiap mereka yang mengalami beban berat. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka serta memberikan kesatuan hati dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan segera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi.
Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya
Kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua bersuka cita hari ini. Marilah kita naikkan pujian kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena dialah yang layak terima segala puji dan syukur. Haleluya! Aku mengasihi
dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Senangkan hati-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kami diberi kesempatan di minggu pertama ini. Kami boleh duduk bersama-sama dan kami boleh melewati Tuhan beberapa hari sudah tahun ini.
Dan biarlah firman-Mu membuka hati kami dan kami hidup dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, dan sanjungan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Pagi hari ini kita tentunya merayakan minggu yang pertama daripada tahun 2021. Puji Tuhan saudara-saudara, kita telah melewati permulaan yang baru tahun 2020. Kita melewati dengan semua hal yang saudara alami, kesusahan, penderitaan, kekecewaan, semua sakit penyakit mungkin. Tapi hari ini, di hari minggu pertama ini, kita memasuki tahun 2021. Kita masuk tahun integritas. Kita telah melewati saudara tahun permulaan baru. Dengan COVID, dengan segala sesuatu, kita merasa menderita dalam hidupnya. Tapi kita percaya memasuki tahun 2021. Kita masuk di dalam satu tahun, namanya tahun integritas. Sebagai orang percaya, seharusnya lah kita memiliki kehidupan berintegritas. Integritas yang kita miliki itu adalah sebuah kualitas hidup dalam kehidupan seseorang yang akan mencerminkan siapa dirinya. Jadi integritas itu adalah seseorang yang mencerminkan siapa dirinya. Kualitas hidup yang baik akan mencerminkan identitas yang baik dari seseorang itu. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mencerminkan suatu identitas yang baik sebagai seorang murid Kristus. Kalau kita percaya, kita mengenal siapa Tuhan Yesus, kita perlu untuk memahami dan mengerti Tuhan yang kita percaya itu. Kita mengaku sebagai anaknya, sebagai muridnya, maka kita harus hidup seperti firman Tuhan katakan. Kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara-saudara, yang perlu dalam hidup kita adalah hidup makin serupa seperti Kristus. Jadi bukan hidup makin sama seperti seseorang, makin sama seperti dunia ini apalagi, tapi kita harus hidup makin serupa seperti Tuhan Yesus. Bagaimana hidup kita? Di dalam 2020 kita telah lewati permulaan yang baru, saudara. Tuhan mendidik kita untuk kita masuk ke tahun ini menjadi orang yang berintegritas. Mungkin di tahun lalu kita hidup dalam permulaan baru, new normal, hidup kita susah. Sampai hari ini pun kita harus keluar rumah, kita harus pakai masker. Tetapi saudara, mari kita masuk tahun 2021 ini. Tuhan memberi kita satu tema, hidup yang berintegritas. Kita lihat apa artinya integritas. Integritas berasal dari bahasa Latin, itu integrate, yang artinya komplit, saudara. Komplit apa? Bukan paket komplit, tapi di dalam segala artinya, bahwa komplit itu utuh, artinya tanpa cacat, sempurna, tanpa hidup memakai topeng, nggak ada kepura-puraan hidup kita. Nah, saudara, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kalau kita mau ketemu Tuhan nantinya, firman Tuhan katakan kita itu harus hidup tidak bercacat celah roh, tubuh, dan jiwa kita. Jiwa, tubuh, dan roh kita tidak bercacat celah. Oleh sebab itu saudara, integritas ini berhubungan dengan jati diri kita.
kesejatian hidup seseorang itu bukan satu kemunafikan, tetapi kemurnian. Satu kemurnian yang sangat jelas hidupnya, bukan satu kepura-puraan. Kalau kita hidup dalam kepura-puraan hari ini, ayo kita berhenti, karena new normal telah lewat. Kita harus hidup dalam satu hidup menjadi orang Kristen yang berintegritas. Karena integritas itu menyatakan apa adanya diri kita. Apa adanya diri seseorang secara tulus. Suatu keberanian dan keteguhan hati untuk menyatakan diri dengan jujur tanpa manipulasi demi keuntungan atau motivasi tertentu. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang memiliki keselarasan. Jadi selaras antara pikiran, perasaan, tindakan, dan perkataannya. Jadi luar dalam itu sinkron, harmonis, dan tidak ada rekayasa kepalsuan. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang yang percaya, kita itu harus tidak ada perbedaan. Perkataan kita dengan perbuatan itu harus sama. Jika kita percaya Tuhan Yesus dan semua orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus, maka perkataan, ucapan orang itu dan tindakan orang itu yang dicerminkan siapa? Yang dicerminkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau hidup kita hari-hari ini tidak mencerminkan seperti Tuhan Yesus hidup, maka kita ada kepura-puraan, ada kebohongan kalau kita menyebut diri kita murid Yesus, anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen. Orang lain akan berkata, ah, itu munafik. Nah, pertentangan dengan firman Tuhan, ya, orang yang berintegritas itu adalah orang yang berani berkata tidak kalau segala sesuatu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, seseorang yang menjadi murid Tuhan, orang Kristen, orang percaya, itu harus berani berkata no, tidak. Jadi apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus berani loh, saudara, untuk memperkatakan hal-hal yang benar, yang telah kita terapkan dalam hidup kita melalui tindakan kita untuk mencerminkan siapa Tuhan yang kita percaya itu. Karena kita tidak dapat memaksa orang lain, bukan? Tetapi kita bisa melalui perkataan, perbuatan kita yang benar dengan sendirinya akan membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya kepada kita, tapi percaya kepada Tuhan Yesus yang kita tampilkan melalui hidup kita. Sekalipun, saudara, memang dalam Alkitab nggak ada tulis satu kata yang jelas tentang kata integritas ini. Namun bagi orang Kristen, integritas itu merupakan gambaran hidup orang percaya yang tercermin, terpancar dari kehidupan sehari-hari tentang siapa yang dia percaya. Jadi kalau saudara bilang, aku percaya sungguh-sungguh, aku mau mati bagi Tuhan Yesus, aku hidup sepenuhnya pada Tuhan Yesus, tapi hidupmu tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab sebagaimana Tuhan Yesus hidup, maka kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Entah saudara berada di tempat umum atau di suatu tempat tersendiri, maka saudara, kita itu harus mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Jadi artinya, dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita itu harus sama. Bukan berarti hidup kita itu kalau dilihat orang baru kita seperti malaikat. Tapi kalau tidak dilihat orang, kita lebih buruk dari setan.
Tidak demikian. Maka Alkitab, saudara, kita mau melihat apa yang Alkitab terjemahkan tentang integritas ini. Tentunya hari ini kita tidak bisa melihat terlalu banyak, tapi saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa hari ini. Nah, saudara, di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat 23, kalau saudara baca di situ ada cerita tentang seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak siapa? Anak siapa? Anak Israel, anak Yakob. Nah, saudara, oleh sebab itu kita melihat di dalam cerita ini apa yang dilakukan oleh Yusuf ini untuk mencerminkan integritas, mencerminkan siapa yang dia percaya. Nah, Yusuf adalah seorang yang, saudara, sikapnya manis dan elok, parasnya ditulis di dalam apa yang kita baca itu. Yusuf juga seorang yang bertanggung jawab atas seluruh apa yang dipercayakan kepada dia. Ya, dia melakukan, saudara, orang bertanggung jawab itu bukan apa yang diperintahkan melakukan A, saudara, dia melakukan B, tidak. Tetapi apa yang dia lakukan itu bukan hanya A, tapi A plus. Artinya dia melakukan sungguh-sungguh, melakukan dengan sempurna apa yang dipercayakan kepada dia. Tuhan berkati Yusuf dengan apa yang membuat dia berhasil dalam segala usahanya yang dikerjakan. Nah, karena keberadaan Yusuf, saudara, Potifar pun seorang, saudara, pegawai, ya, seorang petinggi Firaun di Mesir. Itu Potifar pun diberkati karena kehadiran Yusuf yang melakukan pekerjaannya itu bukan hanya A, tapi A plus. Sehingga Yusuf diberi kepercayaan menjadi pengurus segala miliknya. Potifar, saudara, tidak melakukan apa-apa lagi. Hanya, saudara, istrinya mungkin nggak diberikan untuk mengurus istrinya, tapi segala sesuatu kebutuhannya dia serahkan, dia percayakan kepada Yusuf. Tetapi, saudara, dikatakan firman Tuhan, selang beberapa waktu, saudara, istri Potifar ini justru memandang Yusuf dengan birahi, dan Alkitab mencatat bahwa dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Apa, saudara? Saudara, di sini tekanannya, saudara baca di situ, hari ke hari, artinya terus menerus perempuan itu membujuk Yusuf. Namun, saudara, Yusuf tidak mendengar bujukan itu, tidak mau menerima bujukan itu. Untuk apa? Untuk tidur di sisinya, bersetubuh, tidak mau selingkuh dengan dia. Bahkan ketika seorang pun tidak ada di rumah, Yusuf tetap menolaknya. Saudara, Yusuf menyadari, dia sadar betul bahwa penolakannya itu akan berakibat masalah bagi dirinya, akan membuat satu kesusahan bagi dirinya. Tapi, saudara, perlu saudara ketahui bahwa istri Potifar ini adalah seorang wanita yang sangat cantik loh, saudara. Bukan hanya cantik, sangat cantik. Karena menurut, saudara, Alkitab, menurut sejarah, saudara, kita perhatikan bahwa setiap pejabat tinggi Mesir, saudara, mereka itu akan mendapat istri yang terpilih, yang cantik, saudara. Wow, saudara, gimana, saudara, anak-anak muda gimana nih, nggak tergiur nih. Namun Yusuf tetap menolaknya. Bahkan Alkitab katakan, Yusuf berlari keluar. Yusuf berlari keluar. Saudara, artinya apa yang terjadi? Yusuf meninggalkan, saudara, godaan ini. Jadi kalau setiap ada godaan, bukan saudara berperang dengan godaan itu, tapi Yusuf mengajar kita untuk kita lari. Jangan kita sok rohani berkata, oh kapan lagi kita memenangkan jiwa, kita harus bergaul dengan ini. Kalau kita nggak kuat, kita itu nggak kuat, saudara, dengan godaan itu,
Tuhan suruh kita untuk berlari keluar. Kata lari, saudara, bermakna melarikan diri. Melarikan diri dari mana? Arti ini, lari ini bermakna, saudara, melarikan diri dari medan perang agar tidak mati terbunuh. Artinya, saudara, Yusuf memiliki pengertian bila tetap di tempat itu, di rumah Potifar itu sama saja dia bunuh diri. Kenapa? Karena istri Potifar, saudara, akan membuat dia jatuh di dalam dosa. Yusuf memiliki sikap yang tetap setia kepada Tuhan dari hari ke hari. Kalau saudara baca tadi, saya telah katakan dari hari ke hari, berulang-ulang, terus menerus, saudara. Berapa lama? Terus menerus dalam keadaan ada atau tidak ada orang melihatnya, Yusuf tetap setia karena dia memahami bahwa Tuhan melihat segala perkara. Waktu dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain, di tempat terbuka atau tersembunyi, dia tahu bahwa Allah itu Allah yang maha melihat, Allah yang maha hadir. Jadi, saudara, yang pertama, orang yang berintegritas adalah orang yang tetap taat dan setia, mesti dicobai hari ke hari. Dan saudara, dia tidak akan melihat ada atau tidak ada orang lain, di tempat terbuka atau tersembunyi, dia tetap sama dan dia tetap taat dan tetap setia. Jadi, saudara, kita tidak bisa berkata bahwa selama kita hidup di dunia ini, mana bisa kita hidup menjadi orang benar. Yusuf membuktikan dalam hidupnya bahwa jika kita hidup sungguh-sungguh setia dan tetap taat kepada Tuhan, walaupun dilihat orang lain, dilihat oleh banyak orang atau tidak dilihat, dia harus tetap setia, tetap taat akan janji Tuhan. Jadi, saudara, ini yang pertama. Orang hidup berintegritas adalah orang yang hidup mempunyai satu ketetapan hati. Di dalam keadaan dilihat orang atau tidak, dia tetap sama, karena dia pegang janji Tuhan itu lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Itulah Yusuf, saudara. Itulah Yusuf, jadi orang yang berpegang teguh di dalam keadaan apapun. Kita melihat, saudara, saya akan mencontohkan, saudara, orang yang kedua. Di dalam kita melihat Alkitab menulis orang yang berintegritas itu. Kalau Yusuf, saudara, diuji di dalam kenikmatan. Artinya di sana ada, saudara, yang nikmat, dan di sana ada kekayaan dan kemuliaan. Tetapi ada seorang yang seringkali di Alkitab, saudara, kalau saudara mengalami kesusahan, orang mengalami kesusahan sering berkata, ya memang kita lagi dicobai seperti Ayub. Tapi kita belajar dari Ayub ini, saudara. Di dalam, saudara, firman Tuhan dikatakan gini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Saudara, kata kesalehan di bagian ini dalam King James Version terjemahan, artinya bahasa Inggris, saudara, diterjemahkan dengan kata integrity. Jadi, saudara, istri Ayub ini berkata kepada Ayub gini, masih bertekunkah engkau dalam integritasmu? Jadi kesalehan, saudara, itu juga sama dengan satu integritas. Jadi hidup saleh itu adalah hidup yang berintegritas. Kita lihat, diceritakan di dalam kitab Ayub ini, saudara, bahwa Ayub itu mengalami banyak kesusahan. Berapa banyak, saudara? Yang pertama, diceritakan Alkitab bahwa dalam satu hari, saudara, bahkan saya mau katakan lebih cepat lagi, sekejap, seluruh harta bendanya habis. Kalau ibarat sekarang ini rumah hancur, saudara, ya,
mobil semua deposito, saudara, apa semua. Kalau tsunami aja, saudara, kalau nggak mati, saudara masih ada deposit. Tapi Ayub ini dalam sekejap semua hartanya, artinya semua milik yang dia dapatkan itu habis. Lalu yang kedua, saudara, keturunannya 10 anaknya, ya, laki-laki dan perempuan mati dalam sehari. Nggak cukup itu, saudara, tubuhnya dipenuhi dengan borok yang menjijikkan. Wow, saudara, kalau saudara baca ini dari tambah yang keempat, istrinya ini melihat dari satu sisi 3 hal itu telah berlaku dalam hidupnya. Allah itu telah melakukan akan hal itu. Dia bertanya, masih tekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya masih mempunyai integritaskah engkau? Masih tetapkah engkau hidup berintegritas, mempertahankan hidupmu yang saleh di hadapan Tuhan? Saudara, Ayub sangat menderita, tetapi Alkitab menyaksikan bahwa semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia nggak akan berkata dengan bibirnya. Artinya, saudara, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia dengan Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, walaupun, saudara, bukan hanya 3, sebetulnya 4 hal. Sampai istrinya pun mendorong dia untuk meninggalkan Tuhan. Ayub beda, saudara, dengan istrinya. Dia sangat beda. Ayub menunjukkan bahwa bagi dia dalam situasi senang dan susah, dia harus punya integritas yang tinggi dalam mengasihi Tuhan. Integritas itu harus dipertahankan. Ayub menunjukkan bahwa di dalam kesusahan itu, Tuhan itu harus tetap Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau kita lihat, seharusnya sebagai seorang pendamping, seorang istri, kan seharusnya istri ini Tuhan kasih menjadi penolong, penghibur, mendorong, menguatkan. Ketika saudara Ayub lemah, kan istrinya harus mendorong untuk apa? Untuk tetap percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hidup integritas dia sebagai orang yang percaya. Kan dikatakan Alkitab itu Ayub apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauh kejahatan. Jadi semua itu harus dibuktikan. Seorang pendamping, saudara, seorang pendamping itu harusnya mendorong tadi, menguatkan. Namun, saudara, sebagai seorang yang paling dekat, sebagai orang yang dekat, justru dialah yang mempromosikan, mengajak Ayub untuk mengutuki Allah yang luar biasa, Allah yang baik itu. Nah, saudara, di sini kita melihat keluar biasaan Ayub. Justru di tengah-tengah penderitaan dan orang yang terdekat sekalipun tidak mendukung dia, Ayub tetap berpegang akan kesetiaan Tuhan, kesetiaan akan janji Tuhan, kesetiaan akan semua apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Maka dia sabar, dan karena hidupnya berintegritas, karena hidupnya itu bisa menjadi, oh saudara, contoh bagi orang lain. Dia mewariskan satu hal bagi saudara dan saya. Satu hal, bahwa di dalam kesusahan apapun, justru di sanalah kita harus menjadi orang yang punya integritas yang tinggi, membuktikan bahwa Allah kita yang hidup. Sehingga Ayub berkata, hei wanita, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, dan kita tidak bersedia untuk mengeluarkan hidup kita yang berintegritas karena kesusahan? Saudara-saudara, kadang integritas kita sebagai orang percaya diuji. Bahkan saya katakan perlu dicobai dengan penderitaan yang kita alami.
Kok penderitaan? Iya, saudara, karena manusia dalam dosa itu, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu nggak senang lagi, saudara, hidup menderita. Inginnya hidup kemapanan. Saudara, kehidupan yang berintegritas tidak membuat kita bebas dari penderitaan. Justru melalui penderitaanlah integritas seorang muncul, teruji kemurniannya. Jadi saudara, kalau hari ini engkau mengalami mungkin masalah yang engkau hadapi dalam hidupmu, satu yang diharapkan oleh Bapa di sorga, engkau pasti, saudara, melewati itu karena Dia berjanji. Persoalan-persoalan, ujian-ujian, percobaan-percobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena setiap engkau mengalami itu, Tuhan bilang, Aku tidak akan memberinya lebih dari kekuatanmu. Aku memberikan jalan keluar bagimu. Karena setiap kali apa yang engkau lakukan terjadi dalam hidupmu, jika engkau mengasihi aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Jadi saudara, setiap engkau yang mengalami di dalam tahun 2020 mengalami, saudara, percayalah tahun 2021, jika engkau sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Dia bilang, rancanganku adalah rancangan kedamaian bagimu. Sehingga kita dapat berkata, aku percaya hari esok tahun 2021 ini akan lebih baik daripada tahun 2020. Saudara, mungkin kita tetap setia ketika orang dekat mendukung kita. Entah istri kita, entah suami kita, orang dekat mendukung kita waktu kita mengalami susah. Tetapi bagaimana kalau orang yang dekat dengan kita, yang kita harapkan untuk mendukung kita, mengharapkan orang yang dekat itu menguatkan kita, tetapi justru yang menarik kita, menasehati kita untuk melepaskan integritas kita sebagai orang percaya? Ataukah kita berkata, wow, emang sih, udah dah sama-sama apa yang Tuhan kasih, aku udah setia melayani Tuhan, udah bela-belain apa yang Tuhan kasih. Tapi saya mau katakan kepadamu, sebagai orang percaya, bukan hal mudah bagi kita untuk mempertahankan integritas di tengah-tengah dunia yang bobrok ini, yang di dalam dosa ini. Saudara, godaan untuk menyimpang dari kebenaran akan menguji integritas kita. Sebagai seorang yang begitu, saudara, mengasihi Tuhan, mari kita, saudara, dalam ujian apapun, karena di dunia ini, saudara, dunia yang jahat ini, banyak terjadi di masyarakat dengan dalih ekonomi, kalau saudara lihat hari-hari ini, sehingga mereka mengambil jalan pintas, mengorbankan kebenaran, sehingga saudara, karena kesusahan ekonomi, kebutuhan hidup, saudara, itu mengorbankan identitas untuk jalan pintas. Oh, kalau kesusahan boleh mencuri, begitu, dengan alasan Tuhan juga tahu kalau aku kesulitan dan melakukan sedikit ketidakbenaran, kan aku masih hidup di dunia ini. Inilah gambaran orang dunia. Bahkan beberapa orang Kristen, saudara, ikut dalam hal itu, melepaskan hidup yang berintegritas. Punya kesempatan untuk tidak jujur, dia lakukan untuk kepentingan, keuntungan sesaat. Saudara, jangan lepaskan integritasmu. Jangan lepaskan, saudara, nama Tuhan itu dicoreng karena hidupmu. 2020 telah lewat, saudara. Untuk dalam kita dibentuk menjadi orang yang hidup dalam, saudara, new normal. Tapi hari ini, saudara, melalui cerita Yusuf dan kisah Ayub ini, terutama kisah Ayub ini, kita belajar dan mengingat kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup berintegritas meskipun dalam penderitaan,
meski tidak ada yang mendukung kita. Orang dekat kita pun mengajak kita untuk lari daripada Tuhan, tapi kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita harus mengajak mereka kembali untuk Tuhan. Jadi, saudara, bagaimana kita dapat tetap hidup berintegritas dalam dunia yang jahat ini? Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Saudara, kelakuan bersih itu artinya hidup yang berintegritas dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, pertanyaan ini adalah keinginan yang kuat daripada pemazmur, terlepas dari kecenderungan hati yang jahat, untuk hidup dalam kemurnian kebenaran, yaitu berintegritas. Jadi saudara, firman Tuhan adalah penuntun dalam kebenaran. Hati nurani kita hanya dipakai Tuhan untuk menunjukkan kesalahan, namun tidak dapat menunjukkan jalan yang benar. Tetapi kalau saudara suka baca firman Tuhan, saudara, puji Tuhan, yang suka baca Alkitab, saudara, kita telah menyelesaikan tahun ini. Orang yang suka baca firman Tuhan itu dapat menyucikan hidup kita dari dosa. Dia bukan hanya menunjukkan dosa kita, tetapi firman Tuhan itu membuat kita sadar untuk kita dapat mengejar kekudusan untuk tahun integritas ini, sehingga kita menjadi orang yang hidup berintegritas dan tidak bisa terlepas daripada firman Tuhan. Jadi orang yang mau hidup berintegritas tidak akan dapat hidup terlepas dari firman Tuhan. Jika saudara mencari orang berintegritas, maka carilah orang yang selalu berelasi dengan firman Tuhan. Cari, saudara. Jadi kalau saudara cari orang yang memiliki waktu merenungkan firman Tuhan, serta memberitakan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya, itulah orang yang saudara cari di tahun 2021 ini. Adalah tahun integritas. Berbahagialah saudara kalau saudara punya suami, punya istri, punya orang-orang pegawai atau siapapun. Kalau saudara lihat pagi-pagi dia datang ke kantormu, atau saudara lihat pasanganmu pagi-pagi dia duduk, saudara punya saat teduh dan dia punya merenungkan firman Tuhan. Oh saudara, maka tahun ini saudara akan melewati dengan penuh kebahagiaan. Saudara masuk di tahun integritas. Jadi saudara, mari kita sama-sama memasuki tahun integritas ini dengan hidup sepenuhnya dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan tiap hari. Kalau yang belum, saudara, ayo baca. Kalau yang sudah baca tiap hari, mari kita mulai masuk, saudara, merenungkannya setiap hari, bahkan menerapkannya setiap hari, untuk kita memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah kita yang hidup, memancarkan Dia melalui hidup kita, sehingga kita dapat bertahan melewati ujian integritas dari hari ke hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, sabarlah hambaku yang setia, aku telah menyediakan tempat bagimu, ayo pulang. Nah, sampai akhir hidup kita, sampai akhir hidup kita. Mari saudara, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita tidak didukung bahkan oleh orang yang terdekat, hanya kita sendiri yang harus mempertahankan saudara integritas kita, maka hiduplah dalam firman Tuhan. Ada firman Tuhan mendampingi itu. Jadi saudara, Tuhan menyertai orang yang berintegritas, yang menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah saudara dan saya berdoa biarlah jemaat Home adalah orang yang berintegritas, karena hidup sesuai dengan firman Tuhan memulai tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih. Urala nama syata karala bala 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 syata karala nama syikirala. Kirala nama karala bala 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 syikirala nama. Biarlah Tuhan, tubuh dan darah-Mu mengalir dalam hidup kami, menyatu dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan setiap orang diberi jalan keluar oleh Tuhan dan hidup memancarkan Kristus, hidup berintegritas dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu ini, dan kami hidup di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Di tahun 2021 ini kami berjalan bersama Engkau. Tuntun kami Tuhan di sepanjang jalan kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Kita angkat kedua tangan kita, saudara. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus
yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.